Nah, ada lagi, tadi kita baru ngomongin ya, always feeling hungry. Kita dari all you can eat buffet, overeating, kita ke pointnya, ada orang mengalami tuh selalu merasa lapar. Pernah dirasain nggak? Tapi case-nya untuk kayak mie beda nggak sih? Karena kebutuhannya banyak, Kalau dia kan lapar emang terus kebutuhannya banyak setiap ya, jadi saat. Itu gimana? Membedakan. Itu good point juga tuh. good always point hungry sih. juga. Iya. Tapi in a sense kalau sebenarnya aku membutuhkan bukan karena I'm always hungry karena lack of sleep atau kayak apa gitu. Sebenarnya kalau mau ngomong itu pasti sebenarnya itu kan personalized ya, tiap orang beda-beda. Iya. Kayak dietnya kita, dietnya aku mungkin pasti beda, Mandin juga pasti beda gitu. Jadi kalau mau ngomong mau tahu ya memang kalau pengen tahu specifically memang ya perlu konsultasi untuk tanya butuhnya berapa sih gitu. Karena kalau nggak bisa diterapkan ke semua orang gitu, kayak nggak mungkin aku makan sebanyak dia, pasti aku jadi bengkak gitu kan kalau makan sebanyak dia. Kalau dia makan seporsi aku, yang ada dia jadi malnutrition nanti gitu. Jadi kalau mau tanya porsinya memang harus diatur personalized gitu. Jadi tapi gimana cara tahu supaya kita mindful dan bedanya feel always hungry sama emang kepingin itu ada bedanya juga. Kalau always feel kalau pingin kan kalau emang lapar kan ada tanda-tanda biologis tubuh juga kan, misalnya kayak perutnya bunyi, kemudian kayak nggak pusing, nggak bisa mikir, tiba-tiba lagi olahraga tiba-tiba black out karena kurang gula dan macamnya, ada tanda-tanda fisiknya gitu. Kalau cuma kepingin tuh cuman kayak ngidam tapi nggak ada tanda kayak perutnya bunyi atau apa tuh, kayak biasanya sih nggak ada gitu. Ya kayak abis baru makan siang gitu, atau ngidam snacking gitu, ngidam gorengan. Itu beda karena perut kita nggak bunyi sih. Itu kayaknya yang banyak orang nggak bisa bedain lah, feeling hungry secara apa tadi, physiologically. Kedua itu kayak psychologically, itu kayak needs and wants and craving gitu. Nah ini ada juga kalau misalnya nah ini for ladies lah. Kalau for ladies kan kita craving PMS. Nah itu emang normal. Like you ladies need to know craving untuk kalau lagi PMS itu normal karena kita ada hormonal imbalance kan dok. Pas saat itu craving kita beda-beda lah. Maybe dokter Angie apa cravingnya? Aku sukanya yang manis-manis. Manis-manis. Ya sama sih, aku juga suka manis-manis. Nah itu very important, kita nggak bottle up tuh craving ya. Kayak kita kasih lah diri kita sedikit dessert, sedikit coklat for myself. Otherwise nanti pas bener-bener nggak ketahan, makannya jadi berlebihan. Gitu. Terus ada mengatasi PMS cravings ini, kalau kalian lebih aktif sebenarnya lebih bagus juga. Jadi nggak terlalu kepikiran terus tuh craving kan, dengan exercise. Itu sih aku ya, kalau lagi PMS so I just still exercise. Jadi kalau kepikiran, oke, aku habis exercise berarti habis ini aku udah post workout anyway, bisa makan kan. Sorry Din, you don't get it. What deh? Gitu Din, kalau ladies ada PMS-nya jadi itu udah wajar ya. Iya, itu udah wajar. Jadi kita juga nggak mungkin batasin orang makannya apa yang nggak boleh gimana, itu nggak mungkin gitu. Pasti kalau PMS kan juga hormonal banget kan. Jadi kesel, jadi stres sendiri, pengennya makan, pengen itu, udah gitu udah pengen makan nggak boleh makan yang disukai lagi. Jadi makin emosinya kan. Jadi ya sebenarnya ya udah makan aja. Cuman maksudnya yang harus tetap ada mindful, tetap olahraga juga kalau bisa supaya balance lah semuanya itu. Gitu. Nah olahraga, ini juga pengen nanya nih, kalau olahraga boleh nggak sih pas lagi PMS? Tetap boleh kan sebetulnya. Cuman mungkin listen to our body kali ya, kayak gimana? Misalnya intensitinya tuh nggak usah terlalu tinggi, atau misalnya kalau perut-perutnya kram gitu ya, you don't have to do it nggak usah terlalu lama gitu. Yang penting kita tetap aktif. Intinya tetap aktif sih. Itu kuncinya. Ada tips nggak kalau feeling hungry all the time? Tapi ini kalau feeling hungry bukan craving, tapi feeling hungry itu bener-bener lapar kayak Coach Dean gitu. Tips ya? Ya karena tahu makannya banyak, tinggal di plan aja kali ya. Kayak makannya apa aja, opsi-opsinya yang bagus. Jangan sampai karena aku makannya sebanyak itu, semuanya sesuatu yang gak bagus. Gorengan semua dari pagi sampai malam gitu kan. Itu bakal jadi detrimental to my own health juga, to my body juga. Apalagi yang suka beraktivitas, pasti performance ntar juga mempengaruhi dan lain-lain gitu. Kalau dari aku, misalnya dulu tuh pernah sering banget feeling hungry all the time,
tetapi karena aku takut makan gitu kan. Jadi misalnya breakfast aku makannya sedikit banget, paling cuma telurnya bukan telur utuh lagi apa, putihnya doang aku makan sama buah-buahan. Oke, aku makan terus hungry terus sampai jam 12 atau jam 1 aku gak makan karbo sama sekali. Terus akhirnya craving terus, dinnernya meledak, makannya ya bisa ada dessert 2 serving, bisa ada protein, terus karbonya lebih banyak. Nah itu kayaknya dari pengalamanku, kalau misalnya feeling hungry, kalian harus tahu lah kalau misalnya kalian cut too much carbs, ya itu pasti jadi hangry, bisa jadi nggak bisa mikir, gula darahnya kurang kan, akhirnya that was for me. Terus aku waktu itu pas masih kuliah, jadi aku waktu itu main golf bisa 4 jam, terus latihan sejam, latihan sama tim sejam, berarti itu kayak 6 jam I'm overly active tapi cuma makan 1.100 sampai 1.200 kalori. Ya pastilah always feeling hungry kan, because I am depriving myself of food. Jadi yang tip dari aku tuh make sure aja breakfast, lunch, dinner tuh ada karbo, protein, fiber, healthy fats gitu kan. Jadi makannya balance, jangan ada makronutrien yang kalian restrict gitu. Jadi the more whole food you eat, the more filling you will feel gitu lah. Benar sih. Tips aku.